Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprida dari SMP Negeri Surulangun, Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang saya ajarkan tentang sistem peredaran darah manusia, submateri frekuensi denyut jantung untuk kelas 8 semester 1. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik dan lebih menarik untuk peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Baik anak-anak, Ibu lihat pakaian kalian sudah rapi, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Silahkan kalian masuk ke dalam kelas. Semua siap? Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak silakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah, senang sekali Ibu mendengarnya. Nah, Ibu cek kelas kalian, kebersihannya sudah bersih, terus juga bangku sama kursinya juga sudah rapi. Makasih anak-anak karena sudah merapikan dan membersihkan kelas kalian. Dengan kebersihan ini nanti kita belajarnya jadi lebih nyaman dan tenang. Baik anak-anak, agar kalian nanti belajarnya fokus dan semangat, kita ice breaking dulu ya. Silakan Yansi pimpin. Are you ready? Yes, I'm ready. 1, 2, 3. Good morning, everybody. How are you? Yes, fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Yay! Ya anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini nanti kalian belajarnya fokus dan semangat. Nah anak-anak, sebelum belajar seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, siapa yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kelas kita semuanya dapat hadir. Terima kasih karena kalian sudah disiplin. Kuharapkan kedepannya nanti kalian terus bisa hadir. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar IPA hari ini? Nah, karena kalian sudah siap, agar pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Rezi untuk maju ke depan, pimpin doanya. baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rezi. Silakan duduk kembali. Seperti biasa, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita kepada negara kita. Baik, Ibu minta tolong kepada Risa untuk ke depan pimpin lagunya. Ya, yang lainnya silakan berdiri. Semuanya sudah siap? Ya, Bu. In the world.
Baik anak-anak, terima kasih. Lisa, terima kasih. Silakan duduk kembali dan yang lainnya juga silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menyampaikan aturan pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Baik, aturan yang pertama, nanti kalian harus mendengarkan dengan seksama, ya. Kemudian aturan yang kedua, jika kalian mau bertanya ataupun menjawab, silahkan kalian angkat tangan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, selama proses pembelajaran dari awal sampai dengan akhir, kalian harus belajarnya secara tertib dan tidak boleh saling mengganggu teman-teman yang lainnya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa dijalankan dengan baik? Bisa. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar IPA. Sebelum kita belajar mengenai frekuensi denyut jantung, anak-anak semua yang di sini, ada yang masih ingat tidak kita kemarin belajar apa? Ya, Lisa, silakan. Organ peredaran darah. Betul sekali. Belajar mengenai organ peredaran darah. Ada yang masih ingat tidak? Organ peredaran darah itu terdiri dari apa saja? Ya, Rezi? Jantung dan pembuluh darah. Oke, ada yang masih ingat tidak? Fungsi jantung itu untuk apa? Ya, Mercy? Memompa? Betul sekali. Nah, jantung ini bekerja sama tidak dengan organ yang lain? Iya. Organ apa? Pembuluh darah. Iya, betul sekali, Relvi. Baik anak-anak, untuk Lisa, Rezi, Mercy, dan Relvi, kita berikan applause dulu karena sudah berhasil. Terima kasih. Betul sekali, jadi jantung itu bekerja sama dengan organ lain yaitu pembuluh darah. Karena pembuluh darah ini juga merupakan organ peredaran darah. Peran pembuluh darah ini sangatlah penting karena pembuluh darah itu diibaratkan seperti pipa air. Air itu tidak akan sampai kalau tidak ada pipa air. Begitupun dengan pembuluh darah. Darah itu tidak akan sampai ke organ tubuh yang lain kalau tidak ada pembuluh darah. Seperti itu ya hubungannya. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi sistem peredaran darah manusia, yaitu frekuensi denyut jantung. Nah sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih kepada semua anak-anak Ibu yang ada di sini, apakah ada yang sudah tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Ya, Rena silahkan. Kegiatan atau aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Oke, terima kasih yang sudah dijawab Rena, itu betul sekali. Kita kasih aplaus untuk Rena. Baik, yang lainnya bagaimana ini? Ada yang sudah tahu apa belum? Oke, ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Mungkin yang sudah udah baca materinya sebelumnya ya. Nah, karena ada yang sudah tahu sama ada yang belum, Ibu persilahkan kalian untuk mengeluarkan buku paket IPA, pelatihan, buku catatan, dan alat-alat tulis yang lainnya. Sampai nanti kita akan baca dan pelajari bersama faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Baik anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian, saat kamu sedang berolahraga, pernahkah kamu memperhatikan denyut jantung kamu itu lebih cepat dari biasanya? Nah, menurut kalian, mengapa ya hal itu bisa terjadi? Iya, Rezi silakan. Karena meningkatnya aliran darah dan aliran oksigen ke dalam tubuh hingga menimbulkan denyut jantung yang meningkat. Iya, betul sekali. Kasih tahu dulu untuk Rezi. Ya, terima kasih Rezi. Yang sudah dijawab Rezi itu betul sekali karena adanya peningkatan aliran darah itu karena saat kita beraktivitas atau berolahraga, maka terjadinya peningkatan oksigen di dalam tubuh sehingga membuat detak jantung ya itu lebih cepat.
dibandingkan kalau misalkan kita dalam posisi yang tidak beraktivitas atau duduk santai seperti itu. Bisa dipahami? Tahu. Baik. Nah, kira-kira adakah hubungan antara aktivitas kita dengan detak jantung kita? Ada. Nah, bagaimana nih jika organ peredaran darah seperti jantung ataupun pembuluh darah kita mengalami gangguan? Ya, terus silakan. Akan merasakan kesakitan. Iya, betul sekali. Kalau misalkan organ peredaran darah kita mengalami gangguan, maka tubuh kita akan merasakan sakit. Jika kamu sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi frekuensi denyut jantung, maka kalian semua yang ada di sini akan menjaga jantung kalian itu agar tetap sehat dengan membiasakan pola hidup yang sehat. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana nanti Ibu harapkan semua anak-anak Ibu yang ada di sini nanti bisa menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, Ibu harapkan nanti anak-anak Ibu bisa mengaitkan hubungan frekuensi denyut jantung dengan organ peredaran darah manusia dengan benar. Dan nanti yang ketiga, kalian nanti mampu menyajikan laporan mengenai pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita mau ngapain aja sih? Jadi nanti garis besar pembelajarannya seperti biasa, kita nanti akan melakukan pembelajaran secara berkelompok. Kemudian nanti kita akan adakan praktikum sederhana atau percobaan sederhana di dalam kelompok masing-masing. Kemudian yang ketiga, kalian nanti akan berdiskusi, presentasikan hasilnya ke depan kelas. Dan yang keempat, di kegiatan akhir nanti kita akan adakan tes untuk mengetahui penguasaan materi kalian. Dan yang terakhir, kita akan lakukan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Penilaian yang akan Ibu nilai pada pertemuan kali ini ada 3, jawab, kedua keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan. Nah, Ibu di sini ada orientasi masalah berupa 3 gambar. Di sini ada 3 buah gambar, ya, aktivitas seseorang. Silahkan kalian amati dulu gambarnya. Baik, sudah diamati gambarnya? Sudah. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Ya, tadi Risa duluan, silahkan. Berolahraga. Iya, betul sekali. Orang-orang ini sedang melakukan aktivitas berupa olahraga. Pertama ini lagi yoga, duduk. Ini lagi jalan santai, dan yang ketiga lagi berlari. Ibu, saya ingin bertanya, Oh, ada Rezi? Ya, apa Rezi? mengapa orang itu melakukan olahraga? Oke, anak-anak ini sekalian, Rezi nanya nih, mengapa orang-orang ini melakukan olahraga? Ada yang bisa? Ya, Rezi silakan. Agar kita sehat. Iya, betul sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Rezi. Jadi, kenapa orang-orang ini melakukan aktivitas ini? Atau kenapa orang ini berolahraga? Agar mereka sehat. Agar jantung kita dengan pola hidup yang sehat. Salah satunya pola hidup yang sehat itu adalah dengan berolahraga. Baik anak-anak, dari gambar yang sudah kalian amati, ya, kira-kira apa yang dirasakan orang ini pada denyut jantungnya? Ya, Relvi silahkan. Yang duduk lebih lambat daripada yang berjalan santai dan berlari. Oke, betul sekali. Kasih aplaus dulu. Iya, itu sudah kalian amati. Kemudian tadi dari kolaborasi yang sudah kita lakukan, kira-kira kalian bisa mengemukakan masalah dari 3 gambar ini. Ibu, Ya, Rezi silahkan. mengapa denyut jantung orang yang duduk lebih lambat daripada orang yang sedang berlari? Oke, betul sekali. Ya, boleh ya rumusan masalah yang tadi. Yang lain, Lisa. Oke, silakan Lisa. Apa perbedaan denyut jantung laki-laki dengan denyut jantung perempuan? Oke, Mercy. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi
boleh. Kalian secara klasikal ya, secara individu tadi sudah mampu menemukan masalah dari 3 gambar ini. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil. Nanti kalian akan memecahkan permasalahan yang kalian temukan di sini ya. Jadi agar lebih efektif dan efisiennya, kalian nanti akan belajarnya secara kelompok. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu sudah tentukan kelompoknya. Ibu tentukan ini secara heterogen ya. Kemudian yang laki-laki dan perempuan ada keterwakilannya di masing-masing kelompok. Baik anak-anak, ini kelompoknya sudah Ibu bentuk ya di layar monitor ini. Silahkan nanti kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu tentukan untuk kelompok 1 ya, sesuai nama yang ada di sini. Ini di depan, di sebelah sini kelompok 1, kemudian di sebelah kiri Ibu ini kelompok 2, dan yang di ujung sana yang di depan kelompok 3. Ya anak-anak, silahkan kalian duduk. Masing-masing. Nah, sekarang di tangan kanan Ibu ini ada lembar kerja peserta didik yang nanti di sini ada pertanyaan yang nanti akan kalian jawab. Nah, agar kalian itu belajarnya efektif dan efisien dalam memecahkan masalah, nanti kalian akan dibantu oleh LKPD ini untuk memahami konsep materi mengenai frekuensi denyut jantung. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kalian di sini cukup panjang ya. Nanti kalian harus memanfaatkan waktunya dengan cukup baik dengan cara kalian harus membagi peran atau tugas masing-masing agar kalian bisa menghasilkan jawaban terbaik di LKPD-nya yang nanti akan kalian presentasikan ke depan kelas. Baik anak-anak, sekarang aktivitas kalian berdiskusi, kalian tentukan masalah dari LKPD-nya. Silakan. Jangan kecil. Anak. Hai. Baik, Ibu tanyakan dulu semua kelompok sudah menemukan masalahnya? Sudah. Kelompok 1 apa masalahnya? Orang yang berlarinya lebih cepat daripada yang lagi duduk dan jalan santai. Oke, boleh. Silakan kelompok 2 apa? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Ya, boleh. Kelompok 3. Apa perbedaan denyut jantung perempuan dan laki-laki saat beraktivitas? Oke, boleh. Silakan. Kita akan melakukan penyelidikan sederhana berupa percobaan ya. Untuk alat dan bahan Ibu yang akan siapkan. Alat dan bahannya berupa stopwatch dan mesin digital. 1, 2. Baik anak-anak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke praktikum, Ibu mau memastikan terlebih dahulu mengenai penggunaan alat dan bahan. Kalian sudah paham menggunakan stopwatch dan tasbih digitalnya? Paham. Ya, biar lebih paham lagi. Nah, ini stopwatchnya mulai di tombol yang start ya. Kemudian kalau misalkan sudah, ditekan tombol yang start lagi. Kemudian kalau misalkan mau ulang dari awal, tekan tombol reset yang di sebelah itu. Ya, tinggal kalian tekan tombol yang di tengah ya. Kemudian kalau misalkan mau mengulanginya lagi, tinggal tekan tombol reset. Paham? Paham. Oke, untuk alat dan bahan alhamdulillah. Kita nanti akan melakukan percobaan mengenai pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Anak-anak, jantung itu dalam kerjanya detak jantung itu bisa kita rasakan. Nah, selain jantung itu kan ada organ peredaran darah yang lain yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang bisa kita rasakan yaitu pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Nah, kedua organ inilah, organ jantung sama pembuluh arteri inilah yang bisa kita rasakan frekuensinya ya. Nah, karena mereka sama, jantung sama pembuluh arteri, makanya kita bisa menghitung
jantung itu melalui pembuluh arteri ya. Pembuluh arteri itu adalah pembuluh nadi. Baik anak-anak ibu, kalian semua yang ada di sini sudah tahu bagaimana cara mengukur nadi? Tahu. Sudah tahu? Paham tadi. Kalian akan menggunakan jari telunjuk sama jari tengah kalian. Kemudian kalian tekan di bagian tangan kalian dan kalian rasakan denyut nadinya ya. Sudah bisa? Sudah. Ya, untuk petunjuk melakukan praktikumnya ada di lembar kerja peserta didik yang bisa kalian nanti baca. Oke. Paham anak ibu? Paham. Nah, karena kalian sudah paham, silahkan kalian untuk melakukan praktikum. Sebelumnya akan ibu bagikan dulu bahan ajarnya di grup WhatsApp kita. Cuma kalian bawa HP kan? Bawa. Oke, masih kirim bahan ajarnya di grup kita ya. Bahan ajar dari buku untuk membantu penyelidikan kalian. Cobaan atau praktikumnya. Ya. Ya, ini sudah mulai praktikumnya. Ya, duduk. Oke, aktivitas. Kalian sudah selesai mengisi lembar kerja peserta didiknya, silakan kalian scan ya lembar kerja peserta didiknya, kirim ke grup WhatsApp kita ya. Nanti ibu akan menyiapkan. Menyiapkan bahan yang nanti untuk presentasi di depan kelas ya. Ibu lihat hasil LKPD-nya sudah masuk semua ke ibu. Baik, sekarang aktivitas kita adalah kita akan presentasi ya. Dan untuk menyaksikan teman kalian yang presentasi di depan kelas, ibu minta tolong silakan bangkunya kembalikan seperti semula. Ya, baik anak-anak ibu, terima kasih karena sudah mengembalikan seperti semula. Sekarang kita akan presentasi agar adil ya. Ibu akan menggunakan aplikasi Wheel of Snap untuk mengacak kelompok siapa yang nanti akan tampil duluan. Mau berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Aziz sebagai moderator, saya Relvi sebagai penyaji 1,
masalah. Mengapa orang yang berlari frekuensi denyut jantungnya lebih cepat daripada yang lagi duduk dan jalan santai? Hipotesis, diduga karena saat berlari jantung memompa lebih banyak darah dibandingkan orang yang duduk dan berjalan santai. Denyut jantung perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Faktor lain selain jenis kelamin dan intensitas dalam beraktivitas yang mempengaruhi posisi ion, umur. LKPD yang kami buat bagi teman-teman yang ingin bertanya ini silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Baik, pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh penyanyi 1. Pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mana Aisyah, apakah jelas? Jelas. Kami akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh penyanyi 1. Bulan, karena saat berlari jantung perlu memompa lebih banyak darah dan oksigen ke otot-otot tubuh yang sedang bekerja dibandingkan dengan usaha yang dikeluarkan saat berjalan. Itulah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah menyajikan materinya dengan sangat baik ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 nak. Ya, kelompok 1 silahkan duduk kembali. Kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya yang bernama Rezi Ramadhani sebagai moderator dan Saya Lisa Melina sebagai penyanyi 1. Saya Rana Kumala sebagai penyanyi 2. Saya Azrianti dari penyanyi 3. Apa perbedaan denyut jantung perempuan dan laki-laki saat beraktivitas? Hipotesis, ada banyak perbedaan denyut jantung perempuan dan laki-laki saat beraktivitas. Inilah hasil penyelidikan dari kami. Rata-rata denyut jantung perempuan lebih cepat daripada denyut jantung laki-laki. Solusi, jantung perempuan berdetak lebih cepat daripada jantung laki-laki. kelompok yang ingin bertanya kami persilahkan. Saya Revi dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Adakah faktor lain selain jenis kelamin dan intensitas dalam beraktivitas yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Pertanyaan dari Revi akan dibacakan penyanyi 1. Ada, yaitu umur, suhu tubuh, komposisi ion. Apakah Revi sudah jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya bernama Mercy Melinda dan di sebelah saya Esa sebagai penyanyi 1. Saya Alvin sebagai penyanyi 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh penyanyi 1. Rumusan masalah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Ada banyak faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Hasil diskusi kami, bagi teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Elina ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah jenis kelamin dan intensitas dalam beraktivitas mempengaruhi denyut jantung? Pertanyaan dari Miss Melina akan dibacakan oleh penyanyi 1. Jenis kelamin laki-laki cenderung memiliki frekuensi yang lebih lambat daripada perempuan. Nah, apakah jelas? Jelas. Ibu akan menganalisis menganalisis pemecahan masalah yang sudah kelompok 1 tadi temukan. Menurut Ibu, pemecahan masalahnya itu sudah sangat baik ya. Kenapa? Karena memang betul sekali. Mengapa jantung orang yang berlari itu lebih cepat ya dibandingkan kalau misalkan kita lagi duduk ataupun jalan santai? Karena waktu kita berlari ya, itu jantung itu kerjanya itu lebih cepat sehingga dia memerlukan banyak oksigen. Karena peningkatan oksigen di dalam tubuh mengakibatkan
denyut jantung ataupun denyut nadi tadi lebih cepat dibandingkan kalau misalkan lagi duduk ataupun jalan santai. Baik, Ibu akan menganalisis ya terhadap pemecahan masalah yang sudah kalian temukan. Baik, Ibu lihat antara masalah dengan solusi yang sudah kalian tawarkan itu sudah nyambung. Kenapa? Karena tadi masalahnya apa perbedaan denyut jantung laki-laki dan perempuan saat beraktivitas. Solusinya atau jawaban dari permasalahannya, jadi kelompok kalian mengatakan ada perbedaan. Ternyata denyut jantung perempuan itu lebih cepat dibandingkan denyut jantung laki-laki, ya. Denyut jantung perempuan itu lebih kecil dibandingkan jantung laki-laki yang mengakibatkan denyut jantung perempuan itu lebih cepat karena ukuran jantungnya lebih kecil sehingga jantung memompa darahnya jadi lebih cepat. Baik itu beraktivitas duduk, jalan santai, dan berlari. Jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan selalu lebih cepat. Itu dalam kondisi yang normal atau sehat. Sesuai dengan hasil penyelidikan yang sudah kalian lakukan, itu sudah benar. Yang dibaca menjadi 2. Kesimpulan bahwa denyut jantung perempuan lebih cepat daripada laki-laki saat duduk tenang, berjalan santai maupun berlari kecil. Hal ini dikarenakan jantung perempuan lebih kecil daripada jantung laki-laki. Kita kasih opus dulu untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3 karena sudah sangat baik tampil presentasinya. Ibu persilakan kalian silakan duduk dulu. Baik, Ibu akan menganalisis pemecahan masalah yang sudah kelompok 2 temukan. Ibu lihat antara rumusan masalah sama pemecahan masalahnya, Ibu lihat sudah sinkron. Kenapa? Tadi di rumusan masalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nah, ternyata tidak hanya jenis kelamin dan intensitas aktivitas yang mempengaruhi, ternyata ada komposisi ion, suhu tubuh, dan umur. Ya, Ibu lihat sudah benar ya pemecahan masalah yang sudah kalian temukan. Akan memperjelas dari memberikan penguatan materi kepada kelompok tadi yang bertanya. Lisa tadi nanya ke kelompok kalian, apakah jenis kelamin kemudian intensitas aktivitas itu mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jawabannya iya ya. Intensitas aktivitas kemudian jenis kelamin itu mempengaruhi frekuensi denyut jantung, di mana frekuensi denyut jantung laki-laki itu lebih lambat dibandingkan yang perempuan karena perbedaan ukuran jantung laki-laki lebih besar daripada ukuran jantung perempuan yang mengakibatkan detak jantung laki-laki lebih lambat saat beraktivitas. Baik, Kesimpulan dari kelompok kami akan dibacakan oleh penyanyi 2. faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung adalah kegiatan atau aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur, komposisi ion. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, terima kasih anak-anak ibu karena semua kelompok tadi sudah maju ya. Ibu lihat sudah sangat bagus sekali setiap kelompok yang tampil presentasi tadi. Kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok. Baik, ibu akan memberikan penguatan materinya ya. Jadi anak-anak ibu, frekuensi denyut jantung itu ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya. Tidak hanya intensitas aktivitas dan jenis kelamin saja yang mempengaruhinya. Ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung itu ada suhu tubuh, kemudian umur, dan komposisi ion. Untuk umur ya, jadi semakin dewasa seseorang atau semakin lanjut usia, maka frekuensi denyut jantungnya itu akan lebih lambat. Dikarenakan karena kebutuhan energi itu kalau semakin tua itu berbeda kebutuhan energinya dengan saat bayi atau anak-anak dan remaja. Kemudian lainnya seperti suhu tubuh. Kalau suhu tubuh kita meningkat, maka frekuensi denyut jantung kita juga meningkat. Hal ini dikarenakan adanya proses metabolisme yang cepat
yang mengakibatkan pasokan oksigen itu juga lebih banyak diperlukan sehingga frekuensi denyut jantung juga semakin meningkat. Itu anak-anak sekalian, Ibu lihat tadi ya, kelompok yang paling aktif selama proses pembelajaran tadi 3 ya. Ibu ada reward berupa pulpen, ini yang akan Ibu bagikan. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Lain sudah tapi yang lebih bagus kelompok 3, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Anak-anak, kita akan simpulkan sama-sama kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Mercy dulu. Ya, silakan Mercy. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. 1. Aktivitas kegiatan atau aktivitas tubuh. 2. Suhu tubuh. 3. Umur. 4. Komposisi irama. Bisa, silakan. Kaitan peredaran darah dengan kesehatan. Ketika posisi duduk tenang, tetapi frekuensi lebih cepat, menandakan adanya gangguan peredaran darah di jantung. Oke. Ya. Terhadap frekuensi denyut jantung, semakin tinggi intensitas aktivitas maka semakin tinggi frekuensi denyut jantung. Iya, betul sekali. Terima kasih Mercy, Lisa, dan juga Rena sudah membantu Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita kasih aplaus dulu. Dengan penguasaan materi kalian sudah sejauh mana, Ibu akan melakukan post test. Silakan kalian simpan bukunya ke dalam tas terlebih dahulu. Kita akan lakukan post test ya. Di tangan kanan Ibu ini ada soal, kemudian tangan kiri Ibu ada lembar jawaban. Di lembar jawaban jangan lupa kalian tuliskan nama kelas, nama pilihan jawabannya, cukup diberikan tanda silang saja di pilihan yang kalian lakukan. Paham sampai di sini? Paham. Baik anak Ibu, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan prosesnya. Kita refleksi dulu nih. Nah, bagaimana perasaan kalian selama proses pembelajaran kali ini? Senang. Alhamdulillah. Masih baru apa yang kalian dapat hari ini? Oke, Baby silakan. Bisa mengetahui faktor intensitas denyut jantung. Oke, bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, boleh? Ya. Kaitan organ peredaran darah dengan kesehatan. Oke, boleh? Bisa mengetahui pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Nah, semua yang ada di sini ada yang bisa menyampaikan usulan agar kegiatan pembelajaran kita selanjutnya itu menjadi lebih baik. Khairul? Belajar lebih banyak lagi di rumah. Oke, belajar lebih banyak lagi di rumah. Oke, tugas pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari materi gangguan pada sistem peredaran darah manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nah, sesuai saran Khairul tadi, maka kalian harus banyak belajar di rumah ya, dengan sumber-sumber yang ada, internet, paket, atau sumber relevan yang lainnya, agar kalian lebih memahami lagi materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Izin untuk maju ke depan, izin doanya. Teman-teman, setelah kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rezi, silakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ibu tutup kegiatan pembelajaran kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu karena sudah antusias dalam belajarnya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.